Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematiknya ya. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kelima di tema 7 subtema 1 ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, silahkan dibuka ya buku tema 7-nya di halaman 33. Nah, anak-anak, di halaman 33 ini ada kegiatan ayo mengamati. Jadi silahkan kalian amati baik-baik ya apa yang ada di halaman 33 ini. Amatilah gambarnya baik-baik dan kalian bisa membaca secara perlahan teks yang ada di halaman 33. Kalian juga bisa mendengarkan atau menyimak apa yang Ustazah jelaskan ini. Nah, anak-anak di halaman 33 ini ada beberapa gambar benda hidup, yaitu ada hewan, ada manusia, dan juga ada tumbuhan. Nah, hewan di sini ada eh, burung ya, anak-anak. Di sini ada induk burung dan anak-anak burung. Kemudian ada manusia, ibu dan anaknya. Kemudian ada pohon pisang. Nah, anak-anak, benda hidup itu ditandai dengan ciri yaitu dapat berkembang biak. Nah, anak-anak, benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Jadi, perbedaannya adalah benda hidup itu dapat berkembang biak, sedangkan benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Nah, anak-anak, berkembang biak itu untuk mendapatkan keturunan. Keturunan itu adalah anak ya, anak-anak. Jadi, berkembang biak ini sekali lagi adalah untuk mendapatkan keturunan atau anak. Misalnya, seekor burung ketika sudah dewasa burungnya akan mendapatkan keturunan. Nah, begitupun manusia. Manusia juga sama. Setelah dewasa, setelah menikah akan mendapatkan keturunan atau anak. Nah, begitupun juga sebuah pohon. Pohon juga akan mendapatkan keturunan atau anak. Nah, anak-anak, berkembang biak itu juga dapat disebut untuk memperbanyak jumlahnya. Misalnya, tadinya jumlah manusia itu ada dua, misalkan ayah dan ibu. Kemudian ayah dan ibu itu nanti akan mendapatkan keturunan. Jadi dalam suatu keluarga itu menjadi tiga jumlahnya. Yang tadinya ada dua, hanya ada ayah dan ibu. Kemudian ditambah kalian jadi 3 orang. Ditambah lagi adik kalian jadi 4 orang dan seterusnya. Jadi berkembang biak itu tujuannya adalah memperbanyak jumlah anggota keluarga ya atau anggota keluarga hewan. Seperti itu ya anak-anak. Tujuan lainnya untuk berkembang biak itu agar benda hidup terjaga kelestariannya. Jadi anak-anak, benda hidup itu harus menjaga kelestariannya supaya tidak punah atau tidak hilang. Artinya, jika benda hidup itu tidak ingin hilang atau tidak ingin punah, maka harus memperbanyak jumlahnya, yaitu dengan cara berkembang biak. Nah, paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan ada kolom-kolom yang ada di halaman 34. Kolom-kolomnya itu adalah kotak-kotak bergaris warna putih dan warna hijau muda. Nah, sekarang tugasnya adalah berilah tanda centang untuk kata-kata yang sudah kamu ketahui. Nah, pada kolom-kolom ini terdapat kata-kata baru. Yang pertama ada berkembang biak, keturunan, memperbanyak, dan kelestarian. Nah, apakah kalian baru mendengar kata berkembang biak? Atau kalian sebelumnya pernah mendengar kata berkembang biak. Nah, jika kalian sudah pernah atau sudah mengetahui apa itu berkembang biak atau pernah mendengar apa itu berkembang biak, silakan kalian berilah tanda centang pada kolom sudah mengetahui. Jika kalian belum memahami atau belum tahu apa itu berkembang biak dan kalian belum pernah mendengarnya juga, silakan kalian isi kolom yang belum mengetahui. Begitupun dengan kata keturunan, memperbanyak, dan kelestarian. Silahkan kalian centanglah pada kolom apakah kalian sudah mengetahui kata-kata tersebut atau kalian belum mengetahui kata-kata tersebut. Nah, anak-anak, selanjutnya, tugas selanjutnya adalah jika kalian eh,
masih banyak belum mengetahui dari kata-kata yang ada di halaman 34 ini, silahkan kalian boleh ya anak-anak mencari informasi lebih lanjut lagi. Apa itu berkembang biak, apa itu keturunan, apa itu memperbanyak, apa itu kelestarian. Nah, Ustazah akan menjelaskan sekilas ya anak-anak. Nanti kalian bisa tuliskan apa yang Ustazah jelaskan. Kalian juga bisa mencari informasi lain. Misalnya dari orang tua kalian, dari kakak kalian, dari internet, atau dari saudara kalian. Yang pertama, anak-anak, berkembang biak itu tadi, yaitu memperbanyak jumlah anggota keluarga ya, atau berkembang biak itu adalah menambah keturunan. Seperti itu ya anak-anak. Jadi berkembang biak itu adalah menambah keturunan atau juga memperbanyak jumlah anggota keluarga. Seperti itu ya, kurang lebihnya. Nanti kalian bisa mencari lagi informasi lainnya tentang kata berkembang biak sambil dipandu oleh orang tua atau saudara kalian di rumah. Kemudian yang kedua, keturunan. Apa itu keturunan? Keturunan itu adalah anak dari orang dewasa yang telah menikah. Nah, nanti setelah orang dewasa telah menikah akan mendapatkan keturunan, atau seekor hewan kemudian bertemu hewan lainnya yang berbeda jenis kelamin ya anak-anak, nanti akan mendapatkan keturunan seperti itu. Begitupun juga tumbuhan. Jadi keturunan itu adalah anak dari benda hidup tersebut ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalian bisa cari informasi lain apa itu keturunan. Kemudian yang ketiga, memperbanyak. Memperbanyak itu menambah jumlahnya ya. Jika tadinya jumlahnya 1, diperbanyak atau memperbanyak jadi 2. Kemudian memperbanyak lagi menjadi 3 dan seterusnya. Jadi memperbanyak itu adalah jumlahnya bertambah, ditambah ya anak-anak, seperti itu. Kemudian yang keempat, kelestarian. Apa itu kelestarian? Kelestarian itu adalah menjaga supaya sesuatu itu tetap ada ya, tidak hilang, tidak punah. Jadi kelestarian itu menjaga sesuatu supaya tidak hilang, lestari, selamanya abadi, seperti itu ya anak-anak. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 4 ini silahkan kalian cari lagi informasi lainnya, informasi tambahannya. Barusan Ustazah sudah menjelaskan sekilas. Nah, kalian bisa menambah informasi lainnya dengan mencari informasi dari orang tua, dari saudara, atau dari internet, dipandu oleh orang tua kalian di rumah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan di halaman 35 ini ada ditampilkan kembali gambar-gambar seperti di halaman 33, yaitu ada burung, ada manusia, dan juga ada tumbuhan. Di sini tumbuhannya adalah pohon pisang. Nah, anak-anak, buatlah kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut. Mendeskripsikan itu adalah menggambarkan. Jadi kalian buatlah sebuah kalimat. Kalimatnya boleh dipandu oleh orang tua yang menggambarkan atau menceritakan dari gambar yang ada di halaman 35 ini. Ustazah kasih contoh ya anak-anak, misalnya seperti ini. Burung berkembang biak dengan cara bertelur dan telurnya menetas menjadi anak burung. Nah, contohnya seperti itu ya anak-anak. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Telurnya kemudian menetas menjadi anak burung. Seperti itu. Kemudian untuk gambar yang kedua contohnya misalnya seperti ini. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian setelah melahirkan, maksudnya gini, maaf, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan seorang bayi atau beberapa bayi jika bayi itu kembar. Jadi bisa seperti ini, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, misalkan sampai situ saja kalimatnya. Kemudian untuk tumbuhan di sini contohnya seperti ini, pohon pisang berkembang biak dengan cara tunas. Jadi pohon pisang itu berkembang biaknya melalui tunasnya ya anak-anak. Jadi tumbuhan itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara bijinya atau buahnya atau bunganya, seperti itu. Kalau pohon pisang itu berkembang biaknya lewat tunas. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya, latihan selanjutnya, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur, seperti
burung ya anak-anak. Ayam biasanya bertelur itu sehari 1 butir. Nah, sekarang coba kalian hitung banyaknya telur dalam gambar berikut ini, dalam gambar di halaman 36. Nah, anak-anak, di halaman 36 ini, dari gambar telur-telur yang ada dalam keranjang, terdapat telur-telur yang satu keranjangnya itu berisi penuh dan keranjang-keranjang lainnya berisi setiap keranjangnya 1 butir. Setelah dihitung, ternyata banyaknya telur itu adalah 47 buah telur. Nah, anak-anak, dari mana 47 ini? Telur tersebut diletakkan dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Nah, sekarang keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan. Ya, keranjang besar kita sebut keranjang puluhan. Sedangkan keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Jadi, keranjang besar itu setiap keranjang besar, satu keranjang besar berisi 10 butir telur. Ya, anak-anak. Kemudian karena keranjang besarnya ada 4, berarti ada 40 karena ada 10, 20, 30, 40. Ada 4 buah keranjang besar, jadi 40. Kemudian ada 7 keranjang kecil dan setiap keranjangnya berisi 1. Jadi, karena ini ada 7, berarti ada 7 buah di keranjang kecil. Nah, jika dijumlahkan, maka 47 itu sama dengan 40 ditambah 7. 47 sama dengan, bisa disebut juga 4 itu puluhan ditambah 7 itu satuan. Jadi ketika ada angka 47, angka 4 ini menempati tempat puluhan, sedangkan angka 7 menempati tempat satuan. Seperti itu ya anak-anak. Dan nah, bisa juga dituliskan seperti ini. Misalnya, kalian bisa membuat kotak-kotak berjumlah 40-an seperti yang ada di halaman 36, kemudian 7 satuan. Jadi puluhan itu satu barisnya terdiri dari 10. Karena ini 40-an, maka barisnya ada 4. Satu barisnya terdiri dari 10 kotak. Nah, yang satuan ini ada satu kotak menempati satu satuan. Karena ini ada 7 satuan, maka kotaknya terpisah ada berjumlah 7. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihannya sama seperti yang ada di halaman 36 tentang puluhan dan satuan. Silahkan tugasnya dikerjakan di halaman 37, kemudian 38, nah, sampai halaman 39 ini. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak tugasnya. Mungkin cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bisa kalian pahami dengan mudah, dan jika ada yang tidak dipahami, boleh kalian langsung tanyakan kepada Ustazah ya anak-anak. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam materi pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.